Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kamli Andani dari kelas 6B Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menyampaikan tentang konseling kelompok dan konseling budaya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku yang tepat dengan cara memanfaatkan suatu kelompok. Berikut merupakan konseling kelompok menurut Sugianto. Kemudian konseling kelompok menurut aliran behavioristik. Menurut Kartini Kartono, behavioristik adalah tingkah laku setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. Behavioristik adalah suatu pandangan yang ilmiah mengenai perilaku manusia. Kemudian menurut Gerald Corey, pendekatan behavioral merupakan penerapan dari berbagai macam teknik dan prosedur yang mengakar pada macam-macam teori tentang belajar dan penerapan sistematis. Prinsip-prinsip belajar adalah perubahan perilaku ke arah tingkah laku yang positif. Dari uraian mengenai kedua tokoh tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa teknik tersebut adalah pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk mengatasi atau mengubah arah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling pada umumnya dari pelayanan bimbingan dalam bentuk konseling antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien rela menerima dirinya sendiri atau lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. Kemudian yang kedua, para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi atas satu individu dengan individu yang lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. Yang ketiga, para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. Kemudian yang keempat, para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, masing-masing klien memiliki kesadaran bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolir lagi, seolah-olah hanya dirinya lah yang mengalami masalah tersebut. Para klien belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga secara kelompok
dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Kemudian tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini diletakkan pada dasar bagi pengembangan kehidupan antarpribadi atau working relationship, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Dan hal yang paling pokok adalah pembukaan awal proses konseling kelompok, bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali. Mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali, maka pertemuan-pertemuan berikutnya juga memakai suatu pembukaan. Akan tetapi, cara yang dilakukan dibandingkan dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kelompok bertemu kembali dengan melanjutkan perbincangan yang terdahulu, konselor menyambut kedatangan para konseli atau klien, kemudian mengajak untuk melanjutkan diskusi bersama setelah memberikan ringkasan terhadap kemajuan kelompok sampai pada saat tertentu dalam proses konseling. Yang kedua dalam tahapan konseling kelompok yaitu penjelasan masalah. Masing-masing konseli atau klien mengutarakan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan materi diskusi sambil mengungkapkan pikiran dan perasaan secara bebas. Selama seorang konseli mengungkapkan apa yang dipandang perlu dikemukakan, konseli lainnya mendengar dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghayati ungkapan pikiran dan perasaan temannya. Mereka dapat menanggapi ungkapan temannya dengan memberikan komentar singkat yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat. Karena konselor pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk bicara, menurut seleranya sendiri-sendiri, diharapkan para konseli atau klien dapat mengatasi rasa ragu-ragu untuk membuka isi hatinya. Sambil seorang konseli mengungkapkan pikiran dan perasaan, konselor pun ikut mendengarkan dengan seksama, membantu konseli untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya serta penghayatannya dengan menggunakan teknik-teknik pemantulan atau feedback, seperti refleksi pikiran dan klarifikasi perasaan. Bila mana konseli lain mengungkapkan perasaannya, temannya dengan kata-kata yang kurang memadai, konselor membantu merumuskan dengan yang lebih tepat dan meminta umpan balik kepada pembicara apakah memang itulah yang dimaksudnya. Setelah itu, konseli selesai mengungkapkan masalahnya. Menurut pandangannya sendiri, konselor meringkas apa yang dikatakan konseli dan mengusulkan suatu perumusan masalah yang umum, yang mencakup semua ungkapan yang telah dikemukakan oleh para konseli. Dan kemudian yang ketiga, penggalian latar belakang masalah. Pada fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah, karena pada fase kedua, masalah-masalah yang diungkapkan pada klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keseluruhan situasi kehidupan masing-masing klien, sehingga pada fase ini diperlukan penjelasan lebih detail dan mendalam. Kemudian yang keempat, penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus atau penjelasan dan penggalian masalah, konselor dan para konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Konseli kelompok selama ini harus ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan. Namun, peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian masalah pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, konseli mendengar lebih dahulu penjelasan konselor tentang hal-hal apa yang ditinjau dan didiskusikan. Kemudian dimantapkan kembali tujuan yang ingin dicapai agar bisa selaras dengan keadaan ideal yang telah dirumuskan pada fase ketiga. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bila mana kelompok
sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling pada akhirnya dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bagaimana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada hari lain. Kemudian, kelebihan dan kelemahan konseling kelompok. Konseling kelompok memiliki kelebihan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, bersifat praktis. Yang kedua, anggotanya belajar berlatih perilakunya yang baru. Kemudian yang ketiga, kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Yang keempat, anggota belajar keterampilan sosial dan belajar berhubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Kemudian kelemahan dalam konseling kelompok. Yang pertama, tidak semua orang cocok dalam kelompok. Yang kedua, perhatian konselor lebih menyebar atau lebih meluas. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Yang keempat, klien mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok. Kemudian, wawasan yang harus dimiliki konselor lintas budaya. Yang pertama, keyakinan dan sikap konselor yang lebih efektif secara kultural. Yang kedua, pengetahuan konselor yang efektif secara multikultural. Yang ketiga, keterampilan konselor yang efektif secara kultural. Dan adapun pendekatan menurut Supriyatna. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Kedua, pendekatan emik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Dan yang terakhir, pendekatan inklusi atau transkultural. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal.